Oke, buat Silvi, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general ini? Untuk di CV aku kan itu tuh ada pengalaman KOL sama konten manager, konten kreator. Hmm, Nah, aku tuh tertariknya lebih ke KOL spesialis. hmm, Nah, menurut Bapak gimana? ya, berkaitan secara umum ya kita ya. Aku nggak bakal bahas Hmm, soal CV-mu, nanti CV-mu di sesi kedua aja. Jadi kalau ada pengalaman jadi konten kreator, punya pengalaman jadi KOL, KOL ngatur konten kreator kan gitu ya? Iya nggak sih gitu, iya ibaratnya gitu betul. kan? Artinya kan kamu pernah jadi yang ngatur, pernah jadi yang diatur. Jadi saranku Iya, dua-duanya tetap ditulis nggak masalah. Nah, dua-duanya ini kan kamu bentuknya sebagai suatu pengalaman kerja kan? Secara umum, iya, kalau orang sudah punya pengalaman kerja, dia harus menuliskan beberapa informasi di CV-nya. Nanti detailnya kita lihat CV-mu. Tapi aku ngomongin pengalaman kerja secara umum ya. Nomor satu, nama perusahaannya. Nama agensinya, nama apa CV, PT, apapun itulah namanya. Jadi nama perusahaan. Yang kedua adalah periodenya, gitu. Periodenya misalkan dari kapan sampai kapan. Nanti konsisten nulisnya. Kalau bulan tahun, gitu. Oke. Kemudian yang nomor tiga itu adalah profesi dia sebagai apa. Itu. Jabatanmu sebagai apa. Oke. Yang nomor empat itu adalah uraian tanggung jawab. Uraian tanggung jawab. Yang nomor lima adalah prestasi atau pencapaian pada saat kamu ada di posisi itu. Aku ulang lagi ya. Nama perusahaan, periode, posisi jabatan, tanggung jawab, sama achievementmu apa. Oke, secara umum begitu. Nanti kalau kamu punya beberapa pengalaman kerja, tulis yang terkini dulu. Yang terbaru baru mundur ke belakang gitu. Sekarang kita bahas terkait dengan biasanya tuh detailnya gimana. Nama perusahaan, tulis saja nama perusahaan kayak biasanya. Kalau itu memang usahamu sendiri, bisnis sendiri, tulis saja. Misalkan di situ wirausaha atau kamu bikin Sylvie Shop gitu-gitu. Nggak masalah gitu ya. Yang kedua adalah betul. periode. Periode itu tadi ya, konsisten. Jangan sampai ada orang nulisnya tuh ngacak gitu. Sebenarnya boleh ya alurnya dari belakang ke depan atau dari yang terkini mundur gitu, tapi konsisten. Tapi aku akan sarankan dari yang terkini dulu. Jangan sampai ada yang tahun aja, terus ada yang bulan tahun, ada yang tanggal bulan tahun, konsisten aja. Gitu, bulan tahun semua gitu. Yang nomor tiga, posisi kamu sebagai apa? Posisi ya jelas tulis aja. Nah, nanti kalau misalkan kamu kerja di suatu perusahaan outsource gitu ya, maka gimana cara nuliskannya? Nama perusahaan tadi di awal itu nama perusahaan outsource-nya. PT AAAAAA. Terus periodenya kapan? Terus jabatannya misalkan kamu di outsource ini penempatan di perusahaan B sebagai customer service, maka nanti di profesi tulisannya customer service di PT B. Paham nggak? Jadi Iya, nama paham, perusahaan itu paham, PT paham. A, tapi waktu jabatan tulisnya customer service di PT B. Itu artinya kamu outsource-nya ini, terus jadi customer service di PT-nya ini. Kayak gitu. Nah, itu yang biasanya Oke, suka paham. pada bingung tuh, gitu ya. Nama profesi. Lalu gimana kalau misalkan nanti profesi ada beberapa. Jadi misalkan pas kamu kerja di perusahaan itu cukup lama, kamu sempat beberapa kali pindah posisi, naik jabatan gitu. Maka tadi yang nama perusahaannya itu satu aja, tapi yang periode, posisi, tanggung jawab, achievement itu ditulis masing-masing gitu. Jadi nama perusahaan satu, terus posisimu ini nih. Mungkin periodenya ditulisnya sebaris sama posisi aja. Periode ini, tanggung jawabku ini, kemudian achieve-nya ini. Terus pas di posisi yang kedua gitu. Jadi diulang. Yang nomor 2, 3, 4, 5 itu diulang dari 5 poin tadi. Gitu ya. Itu terkait dengan posisi. Terus habis itu bawahnya lagi adalah uraian tanggung jawab. Ingat ya, banyak orang nulis itu adalah job deskripsi umum. Kamu konten kreator, ya kan? Kamu nulisnya di Iya, situ membuat konten untuk diupload ke sosial media. Itu semua konten kreator seluruh dunia di planet bumi itu ngelakuin itu, ya kan? Itu iya. namanya ya deskripsi biasa, deskripsi umum. Pada saat kita nulis di situ adalah tanggung jawab yang lebih detail.
membuat rata-rata 30 konten harian berupa 10 artikel, 10 video, 10 apa foto atau infografik untuk diposting di sosial media, Facebook, Instagram, TikTok, nah, Twitter, nah gitu jelas gitu. Itu yang akan membedakan kamu dengan konten kreator lain misalkan. Atau berfokus pada apa? Misalkan jualan, ini aku sering nih ya kasih contoh ini. Jualan hijab. Banyak orang cuma nulisnya menjual hijab ke calon pembeli di marketplace. Kayaknya banyak yang lakuin itu seller-seller online kayak gitu kan. Iya, Ya kamu harus menuliskan secara detail gitu. Menjual 5 jenis atau menjual hijab dengan 5 brand hijab dalam kurung nama brandnya apa barangkali terkenal kan gitu untuk dijual di marketplace ini gitu. Jadi bedain ya yang namanya job deskripsi umum sama tanggung jawab. Tanggung jawab tuh selalu ada ukurannya. Nama tempat, nama orang, nama produk, angka-angka, kuantifikasi. Misalkan kayak tadi ya, sekian orang, sekian konten, sekian buah, sekian persen, sekian rupiah gitu. Itu adalah yang membedakan kamu dengan orang seprofesi yang lain. Oke? Itu poin nomor 4. Ini penting sekali ya, karena yang akan sangat membedakan tuh di situ. Nanti akan kegambar, oh lingkup tanggung jawabnya Sylvie itu ini loh gitu. Dan yang nomor 5 iya adalah Kak. achievement, pencapaian. Pencapaian ini aku pakai logika jari. Pencapaian itu bisa titik tertinggi, jari tertinggi ini di antara suatu periode. Katakanlah dari jempol sampai ini itu periode ini mana titik tertinggimu. Ini achievement. Tapi achievement itu juga bisa ini dijumlahin aja gitu. Jadi achievement itu misalkan kalau kamu tadi yang aku kasih asumsi jualan hijab, mungkin titik tertinggi gitu. Best sales di tahun 2000 atau di bulan apa misalkan di bulan Maret 2024 dengan menjual sekian puluh ribu pieces hijab senilai sekian ratus juta misalkan. Itu titik tertinggi di antara yang lain. Atau tadi digabungin aja gitu. Mampu membuat 1.000 konten selama tahun 2024 yang menghasilkan sekian subscriber baru, sekian koneksi baru, sekian impression, sekian ini kan kamu punya angkanya gitu. Silahkan Iya, gitu. Mampu mengelola 10.000 KOL apa talent gitu ya berarti ya gitu. iya, Sebes eh, misalkan nggak usah didetailin yang mikro berapa itu nggak usah gitu. Mampu maintain gini-gini ini dengan ini atau mampu menghandle request atau mampu menghandle 30 project dari misalkan 15 klien yang berbeda selama tahun ini. Sukses menghandle ini itu. Jadi achievement tuh nggak harus yang viral, nggak harus yang dapat piala, piagam, nggak harus yang dapat penghargaan ini itu gitu. Jadi kamu sendiri yang punya ukurannya. Caranya gimana? Mungkin kamu kan punya rekap achievement bulanan. Nah itu. Itu nanti bisa di stack jadi satu, di stack gitu. Atau pilih yang tertingginya juga gitu. Atau dua-duanya nggak masalah. Intinya pakai logika jari. Pilih jari tertinggi atau jarinya ini tuh panjangnya dijumlah-jumlah gitu, di total gitu. Itu adalah bagian achievement. Nah, banyak orang dari 5 poin ini cuma nulis 4. Achievement nggak ada. Kebanyakan tuh cuma nama perusahaan, periode, jabatan apa, dan tanggung jawabnya apa gitu. Nanti akhirnya ini kan jadi ngebedain kamu dengan orang lain itu kan jadi 11-12 gitu. Apalagi kan pelamarnya banyak, sama-sama bagus, bedanya tipis-tipis. Tapi kalau achievement kamu tempelkan, itu jelas gitu. Ini loh, gitu. Atau yang biasanya saling salah nih di sini. Harusnya nulis tanggung jawab, malah nulis deskripsi umum gitu. Di mana orang seprofesi seluruh dunia juga ngelakuin itu, gitu. Ini nanti akhirnya nggak jadi pembeda. Dengan munculin angka dan lain-lain tadi kamu bilang, mungkin orang seprofesi saya banyak. Tapi emang mereka pernah handle ini. Emang pernah ada di pencapaian ini? Nggak banyak gitu. Nah ini yang jangan sampai. Terus yang bikin sering lagi apa? Achievement ini dia ini kan di bawah menu pengalaman kerja, ya kan? Jadi di bawah menu pengalaman kerja 5 ini langsung digabungin. Tapi ada orang yang achievement ini dibikin judul sendiri, terpisah dengan pengalaman kerja. Nah, kalau nulis achievement dipisah dari pengalaman kerjanya, dia harus jelas.
ini tuh achievement pada saat role kamu yang mana gitu loh. Paham nggak? Gitu. Ya Jadi paham. nanti kalau oh ini achievement, oh ini yang mana ya role-nya? Ah, saranku daripada nanti bingung, mending achievement itu tempelkan di dalamnya pengalaman kerja aja. Jadi di situ kamu nulis nama perusahaan, periode, jabatannya apa, terus di bawah tulis tanggung jawab titik dua kasih balance apa, terus habis itu kamu nulis pencapaian titik dua kasih balance gitu. Semua pengalaman kerja kamu tulisnya begitu. Kelebihannya kan satu, jelas beda dengan cara penulisan yang lain orang kebanyakan. Yang kedua, terlihat bahwa di setiap role yang kamu miliki selalu ada pencapaiannya gitu. Itu yang akan jadi lebih menarik gitu. Dan yang ketiga jelas kata kunci. Jadi kalau kamu bikin CV pakai yang ATS friendly lah, diproses pakai sistem dengan menuliskan penjabaran tanggung jawab dan achievement tadi, kan kata kunci di dalamnya kan banyak yang bisa di-scan ya, gitu. Itu Iya. akan lebih menarik juga gitu sih. Nah, secara umum begitu. Tapi ini aku sedikit menjelaskan ke sini ya. Aku nggak terlalu fokus sama tadi, konten kreator sama KOL. Karena dua hal ini yang ibaratnya satu yang ngelola, satu yang dikelola gitu. Artinya kan kamu pernah mimpin, pernah dipimpin gitu. Yang apa-apa. Dua-duanya ini ada di sektor yang sama gitu. Jadi tetap ditulis aja dua-duanya. Pastikan nanti cara nulisnya begitu. Aku yakin pasti belum begitu. Baik. Tapi nanti kita detailnya di sesi dua aja. Begitu. Iya, Pak. Oke? Mungkin ada pertanyaan tambahan boleh? Oke. Untuk ini sih, Pak, aku bingung kalau ditanya ekspektasi salary, bisa ini nggak sih dijelasin bagaimana gitu cara mempertimbangkan ekspektasi Oke. salary? Kamu sejauh ini, sebelum aku jawab ya, sejauh ini kamu Ya, mempertimbangkan apa aja kalau ditanya gaji? mempertimbangkannya tuh dari gaji sebelumnya, Gaji terus sebelumnya, dari pengalaman aku, pengalaman. ya memang sih pengalaman belum ada genap setahun gitu, tapi aku pertimbangin dari situ, terus dari pencapaian aku sebelumnya menjadi content creator juga, gitu aja sih Pak. Terus Oke, sama disesuaikan dengan range dari Google. Udah, range hasil riset. ya, Oke, ya sebenarnya yang kamu sebut itu udah masuk ya. Coba aku lengkapi lagi ya. Jadi pada saat kamu ditanya berapa ekspektasi gaji yang diharapkan, gitu. Aku ngomongin cara ngomongnya sampaikan saja. Terima kasih Bu. Berdasarkan pengalaman saya ingin mengajukan gaji antara sekian sampai sekian juta per bulan, gitu misalkan. Nanti kamu boleh bilang net atau gimana. Namun saya masih terbuka dengan negosiasi gitu. Kamu mau nyampaikan gitu juga nggak masalah. Tapi kan ada poin-poin yang harus kamu pertimbangkan. Nah, tadi udah kamu sebut ya. Poin yang kamu pertimbangkan itu yang harusnya basic nomor satu adalah pemenuhan kebutuhanmu dalam waktu sebulan sebelum nanti gajian lagi. Kamu harus mempertimbangkan ya. Minimum salary kamu itu biar kamu bisa bertahan hidup selama sebulan itu berapa? Kamu harus punya nilai basicmu sendiri gitu. Kamu harus punya nilai basicmu sendiri. Aku tuh sebulan tuh minimum tuh kalau aku ngirit gitu ya, aku bisa 4 juta misalkan. Sebut aja angka. Kamu iseng aja nanti coret-coret pakai kertas 4 juta misal. Ini kalau yang udah bener-bener santai. Oke. Setelah ini, kamu habis itu pertimbangannya adalah riset gaji gitu. Riset gaji orang-orang seprofesimu. Oh, ternyata kalau jadi misalkan nanti konten kreator lagi ya atau KOL tadi. Oh, orang jadi KOL tuh rentang gajinya tuh antara 4 sampai 6 gitu. Oh ya udah, pegang aja itu rentang misalkan. Ini ada 4 sampai 6. Terus habis itu, kamu nanti akan ada riset apa lagi yang nomor 3? Riset UMK atau UMP yang berlaku di daerah situ. Walaupun memang perusahaan yang mungkin kamu akan masuki, dia itu ibaratnya udah di atasnya itu ya gitu. Tapi paling nggak kamu harus tahu nilai itu sebagai nilai ambangnya aja. Oh ternyata ini di Bekasi misalkan 5,5 juta gitu. Oke. Jadi di sini kamu tadi ada angka 4, bayangin ya. 4, terus di sini ada 4 sampai 6, terus di sini ada 5. Nah, gini kan. ya, Kemudian yang selanjutnya, kamu pertimbangkan apa? Gaji sebelumnya gitu. Gaji yang sebelumnya berapa? Misalkan pernah aku dapat gaji antara 5, aku pernah dapat gaji 5, aku pernah dapat gaji 6. Balik lagi tadi berarti. Di sini kamu tadi 4 untuk kebutuhan bulanan, terus riset gaji itu antara 5 sampai 6, terus UMK atau UMP-nya katakanlah di sini 5,5, kemudian di sini kamu pernah punya gaji 5, pernah punya gaji 6. Kan gitu.
angkanya gini. Nah, setelah itu di belakangnya lagi, kamu adalah value tambahan dari kamu. Beda dong dengan pertimbangannya adalah gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir. Pasti kan kamu pengen ada kenaikan. Kenaikan ini kamu ukur Iya, dari value kamu gitu. Aku mau naikin misalkan 500.000 gitu. Oh berarti antara, karena tadi kamu pernah gaji 5 sampai 6 berarti aku paling nanti ekspektasiku yang aku tambahan tadi jadi 5,5 sampai 6,5. Nah, ini semua kamu pertimbangin. Harapannya kan rentang ini masuk gitu. Bisa bayangin nggak atau perlu bikin ilustrasi nih kalau kamu bingung? ilustrasi aja sih Kak biar Ya, nggak oke. terlalu, biar Ya, ada gambaran. ya. Ini aku ilustrasiin ya. Ntar aku coba ilustrasiin. Muncul nggak di situ layar warna putih gitu? Muncul Pak. Ya, ya. Tadi kan pertimbangannya kan ada beberapa ya. Yang pertama di sini adalah Hmm, kebutuhan bulanan. Ya, ini sumbu ya, ini iya, sumbu ya, ini sumbu. Kebutuhan bulanan. iya, Ini di sini, misalkan tadi hasil riset di internet. Di sini tadi UMP atau UMK yang berlaku di daerah tersebut. Yang ke sini gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir. Di sini kenaikan gaji yang kamu pengen gitu. Nah, di sini nanti ada namanya, ini namanya sumbu usulan gaji gitu. Nah, di sini ini aku sebut namanya sumbu gaji, sumbu gaji. Ini usulan ya, paham ya? Jadi yang dari iya ini Pak. sumbunya ini dari 0 rupiah sini. Nah, nih, kebutuhan bulanan. Ini bisa aku kasih angka nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini katakanlah juta ya. 1 juta, 2 juta, 3 juta di sini kan. 4 juta, lima Iya juta, Pak. 6 juta gitu. Nah, kebutuhan bulanan tadi kamu ada di angka berapa? Oh, 4 juta. Set. Di sini nih 4 juta. Paham ya? Gitu. Hasil riset. Paham. Hasil riset tuh konten kreator tuh antara 4 sampai 5 sampai 6. Ini aku titik-titik ke sini ya. Oh, berarti di rentang ini kan. Ya enggak? Nah, Iya, ini 6, ini kan 6 juta nih. Sini katakanlah. iya. UMP atau MK yang berlaku di daerahmu. Oh, ternyata di sini 5,5 juta. Gitu. Contoh gitu. Oke. Terus habis itu Oke. atau misalkan, oh aku ngelamar ada yang di sini lah. Ya udah ini di sini aja. Terus gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir gitu. Gaji terakhirku tuh aku di 5 juta, tapi gaji tertinggi terakhirku aku di 6 juta. Nah, dapat rentang lagi kan? Gitu. Iya, Terus kenaikan gaji. Kamu mempertimbangkan kenaikan gaji itu berdasarkan apa? Misalkan kenaikan gaji kamu pengennya 500.000 misalkan. Misal. Berarti kan di sini artinya yang gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir ini kamu naikin 500.000. Jadi di sini 550, 5.500.000 sama 6 juta. Kan begini nanti. Ya enggak? Nah, iya. kan? Kamu kan pasti akan Oke. berharap kalau bisa tuh yang ini masuk, yang ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk, ya enggak? Gitu. Masuk Iya, semua kan gitu. Nah, lalu iya, gimana biar masuk semua? Nih, berarti kamu harus bikin suatu rentang yang ngelewatin garis ini semua. Misalkan ini kan 5 juta tadi di sini ya. Set gitu. iya, Kalau kamu ngambilnya di sini 5 juta, berarti kan nggak masuk. Mungkin kamu ngambil garis di sini. Misal, aku kasih garis di sini. Misal, ini kasih asumsi aja di garis ini. Misalkan ya. Kebutuhan bulanan kamu butuh 4. Tapi kalau dapat 6, bagus dong gitu. Terus ini, hasil riset 4 sampai 6. Berarti mungkin dong aku dapat 6 karena pernah ada hasil riset bilangnya 6 gitu kan. UMP atau iya, MK. Dia kan cuma 5 juta nih. Tapi kalau 6 kan otomatis aku udah di atasnya dong gitu. Terus di sini iya, gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir 6 juta. Ya kalau aku nyebut di sini 6 lagi ya berarti sama lah ya kayak yang kemarin gitu. iya, Terus kalau di sini, oh ada kenaikan nggak? Ya kalau dari yang dulu sih ada ya dari sini ke sini gitu. Tapi kan kalau dibandingin gaji tertinggi terakhirku sama sekarang ya sama aja gitu. Nah ini kan paling nggak kan udah di atasnya kebutuhan, udah ini, udah ini. Nah ini jadi rentang di sini misalkan. Ini angkanya 6 juta misalkan.
gitu. Yang penting masuk rentang semua dulu gitu. Nah, nanti kamu pengen ngajuin berapa? Misalkan di sini tambah aja 500.000 ke atas misal. Misal lo ini ya, aku kasih permisalan. Misalkan ini 6,5 juta. Ya sudah, kamu ajukan gaji segini. Menurutmu ini terlalu gede nggak? Gitu. Gitu. Jadi saya ingin mengajukan gaji antara 6 sampai dengan 6,5 juta gitu. Tapi ini realistis nggak gitu? Karena balik lagi, sebenarnya yang perlu kamu jaga tuh di sini loh. Kalau mau bener-bener kita ngomong paling minimum ya, paling minimum banget tuh kamu harus bisa Iya, jaga itu di sini. Kebutuhanmu ini tuh bener-bener harus bisa terpenuhi. Jangan sampai rentang yang kamu sebut ini, batas bawahnya tuh udah nyerempet sama kebutuhan ini. Kebutuhan ini kan tadi angkanya 4. Nah, kamu jangan nyebut ya, angka misalkan kayak 4 sampai 5 gitu. Nah, nanti kalau 4 ini diturunin gimana? Gitu. Kalau 4 ini diturunin kan buat kebutuhan ini nggak cukup, ini di bawah, ini di bawah, ini di bawah, ini di bawah gitu. Paham kan maksudnya? Gitu. paham Pak. Jadi kamu kayak di overlay gitu. Mana yang bisa masukin semuanya. Kalau segini, tapi kan nanti kamu ini kan cuma ngomongin angka dari sisi kamu saja. Tapi kan kamu bisa ngukur dari kekuatannya perusahaan lewat ukuran perusahaan, uraian tanggung jawabnya gitu. Sambil kamu ngikutin proses rekrutmen kan kamu akan tahu, oh ini ternyata tanggung jawabnya lebih rendah dari yang kemarin. Oh ternyata bisa gini gini gini. Rentang ini bisa kamu turunin, mungkin jadi 5,5 sampai 6 gitu. Itu misalkan gitu. Ini kan udah minimum UMK atau UMP suatu daerah gitu kan. Ya sudah. Kalaupun nanti 5,5 ini nanti diturunin, nanti pertimbangan pertimbangan kamu tinggal ya udah mau ambil apa enggak gitu. Ibaratnya kan kalau misalkan 5,5 ini nanti dinego jadi 5 misal, kan kamu akan mikir, berarti kan aku nggak ada kenaikan. Terus Ya, mirip sama gajiku yang dulu aku udah pernah, tapi bukan gaji tertinggi di sini. Tapi dia di bawah sedikit di bawahnya UMP atau UMK. Terus hasil, tapi dia masuk hasil riset. Tapi dia juga masih di atas pemenuhan kebutuhan bulananku gitu. Nggak harus semuanya tuh masuk. Ini tuh ada pertimbangannya gitu loh kamu angkanya gitu. Yang penting jangan sampai yang paling pojok kiri ini nggak nggak masuk dulu. Jadi ini paling basic banget tuh ini gitu. Baru pertimbangan yang lain gitu. Paham nggak di sini logikanya? Jadi biar paham, biar paham bisa Pak. ada rentang-rentang itu. Nah, kamu bisa mengukur kayak gini bahkan sebelum dapat panggilan interview, menghitung ini gitu. Jadi belum ada panggilan interview, kamu langsung menghitung ini nggak apa-apa. Oke, gitu. Oke Pak. Logikanya gitu ya, paham ya? Oke, Ya. kita stop. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Nah, untuk interview sama HRD, kan biasanya ada perkenalan nih, Pak. Nah, Hmm, perkenalannya itu bisa mencakup apa aja sih? Soalnya selama aku interview, aku cuma mengenalin nama, terus pendidikan terakhir, dan pengalaman. Nah, kata yang Bapak bilang tadi kan di CV itu harus mencantumkan achievement ya. Nah, aku pas di interview HRD itu nggak ada bilang achievement, Pak. Nah, menurut Bapak gimana? kamu nggak ngomongin achievement? Iya. Ya, pada saat disuruh perkenalan diri, paling nggak tuh kamu bisa menjawab 3 hal. Kamu itu siapa, kamu punya pengalaman apa, dan sekarang kamu bisa apa, gitu. Nah, kamu itu siapa? Sebutkan nama dan background pendidikan. Perkenalkan nama saya Silvi Sri Hmm. Herliani, saya merupakan lulusan S1 Komunikasi dengan dari universitas ini dengan IPK sekian, misalkan gitu. Nggak apa-apa sebutkan. Yang kedua, kamu punya pengalaman apa? Kalau kamu punya pengalaman yang unggulan sesuai dengan posisi yang kamu lamar, keluarin itu aja. Misalkan kamu mau daftar lagi jadi KOL. Kamu sampaikan pernah jadi KOL, pernah jadi konten kreator juga. Tapi jangan cuma nyebut aja. Tapi juga sebutkan achievement secara umumnya dulu. Gitu. Kalimat tadi dilanjut dengan kalimat, saya memiliki pengalaman kerja selama 5 tahun. Saya pernah menjadi konten kreator, saya pernah menjadi KOL, saya pernah menjadi staf administrasi. Terakhir, pada saat saya bekerja menjadi KOL, saya bertanggung jawab untuk melakukan ini dengan pencapaian ini. Selama saya menjadi konten kreator, saya melakukan ini dengan pencapaian ini. Selama menjadi admin, di sana saya bertanggung jawab untuk melakukan ini dengan pencapaian saya mampu melaksanakan kegiatan administrasi dengan baik. Secara umum aja dulu, kayak gitu. Oke? Kamu itu siapa? Oke, Pak. Kamu punya pengalaman apa? Nah, setelah kamu ngomong kamu punya pengalaman apa, kamu harus melanjutkan. Sekarang kamu punya skill apa?
gitu. Dari pengalaman ini terus kamu sekarang bisa apa? Itu loh, sampaikan skill gitu. Mungkin dilanjut dengan kalimat, dari pengalaman saya tadi, saat ini saya memiliki beberapa pengalaman unggulan yang saya yakin dapat diterapkan di perusahaan ini. Saya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang konten kreator gitu, atau di bidang digital marketing berupa ini. Saya familiar dengan penggunaan tools ini. Selain itu, saya juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik, baik secara verbal karena saya terbiasa berkomunikasi dengan orang banyak, maupun secara tertulis karena beberapa konten saya berupa artikel dan lain-lain yang berhasil saya posting dan menarik banyak audiens di berbagai platform gitu. Terus habis itu udah ngomong sampai situ boleh atau dilanjut lagi. Saya sangat berminat untuk dapat bergabung di perusahaan ini sebagai ini dikarenakan pengalaman saya yang relevan tadi dapat saya yakin dapat diaplikasikan di perusahaan ini saat saya diberikan kesempatan gitu. Secara umum aja dulu gitu. Pokoknya intinya kamu bisa ngomong kamu itu siapa, kamu punya pengalaman apa beserta achievementnya secara umum, dan sekarang kamu bisa apa, skill kuncinya gitu untuk posisi itu gitu. Nah, banyak yang perkenalan diri hanya kamu itu siapa, menjabarkan pengalaman ini tapi nggak di cluster dulu gitu. Jadi kamu, nih aku kasih logika, aku pakai share screen lagi deh. Aku lagi good mood pakai share screen ya. Bentar ya. Nih, jadi ini, bentar. Aku mau pakai share screen baru apa ini ya? Misalkan gini ya. Kamu tadi kan aku ngomong, kamu siapa? Oke. Yang kedua, kamu Oke. punya pengalaman apa? Yang ketiga, kamu sekarang bisa apa? Kamu siapa? Kamu jawab dengan nama sama pendidikan. Itu. Pendidikan ini boleh yang formal dan non formal. Barangkali kamu ikut bootcamp dan lain-lain gitu. Oke. Terus Oke. kamu punya pengalaman apa? Ini fokus ke pengalaman kerja dan magang. Kalau ada. Organisasi boleh, tapi karena kamu udah punya pengalaman kerja, fokus sama kerja sama magang. Masing-masing dari kerja dan magang ini, kamu ngomongin tanggung jawab singkat dan pencapaiannya. Singkat aja, gitu. Karena nanti di belakang kan didetailin. Nah, sekarang kamu bisa apa? Kamu bahas tentang skill teknis. Bisa berupa pengetahuan bidang kamu menguasai industri apa, bidang apa, kemudian software yang bisa kamu operasikan, kemudian bahasa yang kamu jago komunikasinya gitu. Nah, urutan penyampaiannya ini dari atas ke bawah. Nah, gitu. Oke. Gitu. Langsung, jadi ini otomatis begini gitu. Dari atas sampai bawah. Perkenalkan, nama saya ini, saya merupakan lulusan ini dengan IPK sekian dari universitas ini. Saya memiliki total pengalaman kerja selama sekian tahun. Kalau misalnya udah lama, kalau masih sedikit ya, saya memiliki pengalaman kerja sebagai konten kreator di PT ABCD dan menjadi KOL di ABCD. Selain itu, saya juga memiliki dua pengalaman magang. Saya pernah magang di PT ini sebagai in intern dan di sini sebagai ini intern. Dari pengalaman terakhir saya di sana bertanggung jawab untuk melakukan ini dengan pencapaian ini, gitu. Dari pengalaman pendidikan, kerja, dan magang saya, saat ini saya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang digital marketing berupa ini. Selain itu, saya juga memiliki pengetahuan yang baik di bidang administrasi berupa kemampuan ini. Saya mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin. Saya yakin dari pengalaman saya tadi dapat bermanfaat pada saat saya diberikan kesempatan di perusahaan ini karena berdasarkan riset yang saya lakukan, posisi ini membutuhkan orang yang memiliki kemampuan ini. Demikian perkenalan dari saya gitu. Udah, tapi urutan logikanya begini. Ingat ya, semua pertanyaan interview kamu harus coret-coret begini, biar ngomongmu tuh terstruktur gitu. Semua Ya, Kak. pertanyaan apapun bisa digambarin gini. Nanti kalau kamu pengen belajar, tinggal tonton playlistku di YouTube, playlist judulnya tes interview gitu. Tonton dari video yang paling bawah dengan nomor kecil gitu. Biar logikanya begini. Itu untuk mempermudah urutannya Siapa? ya. Untuk mempermudah urutannya gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain boleh. Bagus ya, pertanyaanmu bikin aku share screen mulu ya. Oke, terus apa lagi? Tips, Pak, tips interview biar lolos ke user. Soalnya kan dalam sebulan ini aku ngelamar itu ada sih beberapa yang lolos ke user, cuman dari jarak kos aku ke kantor itu lumayan jauh, jadi nggak aku lanjutin.
Jadi kamu nggak dipanggil, kendala kamu sejauh ini tuh nggak dipanggil atau gara-gara masalah jarak dari rumah? Atau dua-duanya bermasalah kamu? Jadi ada beberapa kantor yang memang ngelolosin aku untuk interview user. Cuman dari jarak sih masalahnya gitu. Jadi nggak aku ambil gitu. Nah, aku pengennya tuh di kan ada juga nih aku ngelamar deket-deket kosan aku Jakarta Pusat sama daerah Jakarta Selatan. Cuman belum ada yang tembus ke interview user gitu Kak. Gimana sih biar aku bisa tembus gitu lolos user? Oke, jadi gini ya, kita harus samakan dulu definisi jarak jauh sama dekat ya, gitu. Kalau Hmm, kamu sekarang tinggalnya di Jakarta Pusat, terus kamu ngerasa iya. tesnya itu jauh, tapi itu gara-gara di Jaksel, di Jakbar, atau Jaktim yang paling timur gitu. Itu belum jauh ya, Hmm, gitu. Aku nggak tahu tuh panggilan yang kamu sebut jauh mana. Buat aku gambaranku panggilan jauh tuh Bandung, Tangerang, Karawang itu baru jauh gitu. Bogor dan lain-lain itu menurutku masih belum jauh ya, tapi bisa dipertimbangkan. Oke, nggak perlu dijawab di sini nggak oke. apa-apa. Tapi kalau kamu tinggal di Jakarta, terus undangan tes kamu itu ada di Jakarta juga dan sekitarnya yang nggak terlalu jauh ada akses KRL dan teman-temannya, itu berarti kamu rugi nanti melewatkan itu. Karena itu definisinya belum jauh. Banyak orang yang ngincer bener dari beda kota, beda pulau. Kalau memang masih di situ ya begitu. Tapi kan aku nggak tahu keterbatasannya apa gitu. Itu dari sisi pertama. Yang nomor dua adalah loker itu ya. Loker itu, aku masih ngomongin soal lokasi. Dia tidak menyebutkan lokasi tepatnya tuh di daerah mana. Nggak semua nyebutin gitu. Ada yang bagus nuliskan misalkan penempatan Jakarta. Ada yang begitu aja. Itu udah bagus, itu udah dijelas nama kotanya. Ada yang lebih detail, penempatan Jakarta Timur, penempatan Cakung Jakarta Timur, penempatan Mampang Jakarta Selatan, gitu-gitu. Ada yang memang nyebut gitu, tapi kan banyak yang enggak. Nah, di sini kamu harus riset juga gitu. Tapi biar apa? Jadi gini ya, jangan sampai lokasi-lokasi yang menurutku tuh masih dianggap relatif dekat bagi sebagian orang, jadi jauh di Ya, sisi kamunya gitu. Oke? Tapi kamu juga bisa oke. antisipasi apa? Tapi misalkan gini, memang kok yang manggil saya tuh kebetulan luar kota semua. Berarti pada saat Ya, kamu menemukan info lokernya atau mencari info lokernya, pakai filtering lokasi. Jadi misalkan kamu pakai job portal, pakai apa, kan bisa difilter. Entah filter penempatannya atau filter perusahaannya, lokasinya di mana gitu. Itu untuk meminimalisasi kemungkinan kamu nge-follow up locker yang ibaratnya nggak bakal kamu datengin tesnya gitu dari faktor lokasi. Tapi balik lagi ya, kalau yang masih di dalam kota besar gitu, apalagi metropolitan gitu, relatif banget sih kalau masih di sekitar Jakarta itu dianggap jauh gitu. Ini aku nggak ngerti, nanti nanti kita bahas di sesi 2 ya, kayak gitu. Nah sekarang iya Kak. berkaitan dengan dipanggil sama HR atau user. Interview itu intinya tuh tiga hal. Mengetahui, melengkapi, dan mengkoreksi. Mengetahui itu mengetahui informasi baru dari kamu, ya, yang dari tahap sebelumnya barangkali belum terukur. Kedua, melengkapi. Melengkapi itu mungkin dari tahap sebelumnya kita udah tahu, tapi di interview itu kita dalemin lagi, biar kita taunya lebih luas atau lebih dalam, gitu. Dan yang ketiga adalah mengkoreksi atau mengevaluasi. Jadi, di tahap sebelumnya kan menurut kita tuh kamu cocok nih untuk posisi ini. Coba di interview, apakah kita akan berpendapat sama, gitu. Lalu gimana tipsnya? Karena kamu sudah pernah lolos sampai interview user, ya berarti lakukan yang sama. Intinya tuh persiapan dari dua sisi. Interview itu adalah komunikasi, menyampaikan informasi. Berarti kamu harus belajar dari sisi menyampaikan dan informasi. Menyampaikan ini tuh kamu wajib harus praktek ngomong. Walaupun kamu sering jadi konten kreator mungkin, di mana kamu ngomong sama banyak orang. Tapi coba biasakan diri ngomong tentang topik-topik interview ini. Karena kalau tidak diluangkan, takutnya nanti salah maksud, disuruh jawab ini ternyata kita ngomongnya ini gitu. Jadi kamu harus benar-benar belajar gitu. Punya kemampuan komunikasi saja nggak cukup, bener-bener dari tadi ya, termasuk ini komunikasi secara nonverbalnya. Verbal tuh tetap ya jelas ya, diksi, intonasi, volume dan lain-lain. Tapi nonverbalnya juga kamu perhatikan, pakaiannya, gesturnya, posturnya, eye contact-nya, ekspresinya gitu. Itu benar-benar harus kamu perhatikan. Kalau misalkan aku akan nilai, dari tadi aku nilai beberapa poin kamu menjelaskan sesuatu hal, mata kamu ngelirik ke sana ke sini, itu jangan sampai.
Mata itu harus bener-bener lihat natap orangnya. Kalau online natap lensa, walaupun kamu lagi mikir. Cuman karena aku lagi nilai kamu, makanya aku lihatnya ke layar gitu. Itu contoh aja dari sisi menyampaikan. Dari sisi informasi, artinya semua yang kamu taruh di dalam sini. Riset perusahaan yang kamu lamar, riset posisi yang kamu lamar, perusahaan, risetnya di website, di sosmed, gitu. Dimanapun yang kamu bisa. Yang kedua, riset posisi yang kamu lamar. Walaupun belum pernah kerja di posisi itu di perusahaan itu, kamu harus paham secara umum. KPI-nya, tugas tanggung jawabnya, target-targetnya, kegiatan harian, mingguan, bulanannya, gitu-gitu. Yang ketiga, baca ulang CV dan dokumen pendukungmu. Jangan sampai terakhir kali kamu baca CV-mu, ijazahmu, transkripmu, portofoliomu adalah saat kamu membuatnya. Karena pada saat kamu bikin dokumen ini, barangkali kamu sudah menyiapkan bahasa-bahasa yang bagus, gitu. Kalau kamu nggak baca ulang, nanti kamu pemilihan katanya tuh nggak bagus. Jadi baca ulang tuh CV-mu, walaupun yang kamu lakuin sendiri, kamu tulis sendiri, tapi kamu harus pastikan secara berkala baca ulang dokumen-dokumenmu. Biar nanti akan mempermudah pada saat kamu ngomong. Terus yang keempat adalah pelajari pertanyaan interview yang biasa muncul. Tadi paling simpel ya dari channel YouTube tadi. Ya. Jangan pernah belajar interview dengan cara menghafal, karena interview itu bukan proses store hafalan. Kalau kamu menggunakan metode hafalan, takutnya pertanyaannya berubah bentuk, kamu jadi salah maksud. Banyak sekali pertanyaan itu beda-beda tapi menanyakan hal yang sama. Udah. Nah, yang terakhir adalah kalau kamu ini udah menguasai dari sisi komunikasi tadi ya, kamu udah sering praktek, kemudian yang ada di sini juga Hmm. udah kamu siapkan. Nah, ini kamu udah ibaratnya udah meminimalisasi kemungkinan gagal nggak lolos gara-gara kurangnya persiapan. Tapi nggak masalah karena kamu harus sadar bahwa kamu bukan kandidat tunggal. Kamu pasti akan dibandingkan dengan kandidat lain. Jadi apapun yang terjadi, tetap lakuin terus. Nah, sekarang kalau ini persiapannya udah bagus, tinggal optimasi tahap sebelumnya. Biar panggilan interviewmu makin banyak. Gitu. Kalau udah siap, panggilan interview makin banyak. Caranya optimasi tadi, optimasi CV, optimasi dokumen pendukung, LinkedIn, dan lain-lain. Gitu. Nah, itu nanti di sesi kedua, nanti aku coba akan bahas ya soal CV dan sosmedmu gitu. Tapi secara umum itu dulu sih Silvi. Paham ya di sini ya untuk logikanya ya. Ya, Oke. paham. Paham.